Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengetatan di skala bidang terkait dengan penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar mulai hari ini. Namun pengetatan di sektor perkantoran menjadi fokus PSBB kali ini karena dinilai memiliki potensi paling besar menciptakan klaster COVID-19 yang baru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, jika ditemukan kasus positif, maka seluruh gedung akan ditutup selama 3 hari operasi. Selain itu harus ada peningkatan disiplin di perkantoran dengan kewajiban bagi pimpinan untuk mengatur kapasitas pegawai. Anies menegaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penerapan kembali PSBB yang dimulai hari ini. Dan pemerintah pusat mendukung hal itu. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB yang katanya diperketat mulai hari ini. Pengetatan di sektor perkantoran menjadi fokus PSBB karena dinilai memiliki potensi paling besar menciptakan klaster-klaster baru COVID-19. Untuk membahas hal itu, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra, dan nanti kita juga mudah-mudahan bisa terhubung dengan Kadisnaker DKI Jakarta Andriansyah. Pak Hermawan Saputra, selamat siang Pak. Selamat siang Bung Rudi, selamat siang Berita 1 TV. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang hari ini Pak Hermawan. Ini sebetulnya kalau kita bicara soal klaster-klaster perkantoran, fakta itu sudah menjadi kenyataan. Tapi di sisi lain kalau kita bicara soal kebijakan-kebijakan terkait mengendalikan penyebaran virus corona di perkantoran, apakah menurut Pak Hermawan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah tepat? Ya, ada perbedaan karakteristik antara PSBB yang awal-awal dahulu sejak 10 April ya diberlakukan di DKI Jakarta, kemudian yang sekarang yang dikembalikan setelah PSBB transisi untuk sekian lama. Kalau dulu fokusnya betul-betul pada kecepatan rencananya untuk pengendalian kasus. Selama PSBB optimal saat itu diperpanjang 3 kali, sebenarnya ada bukti pelambatan kasus itu. Hanya saja saat itu terlalu terburu-buru, tergesa-gesa sehingga belum siap secara kesadaran masyarakat, belum fix sistem informasi dan juga upaya pencegahannya sudah terlalu dini untuk direlaksasi. Tetapi itu juga menjadi bumerang ketika sekarang angka insidensi, kenaikan harian kasus yang cukup tinggi, bahkan melebihi 1.200 kasus di DKI Jakarta, dalam skala nasional lebih dari 3.600-an kasus. Dan di DKI saat ini memang sudah terjadi hampir di seluruh sektor kehidupan, termasuk di perkantoran, area-area pabrik, dan juga dunia usaha lainnya. Bahkan perkantoran ini tidak hanya perkantoran swasta, perkantoran pemerintah, kementerian, lembaga juga banyak terjadi kasusnya. Nah, oleh karena itu memang tiada cara lain sebenarnya untuk memperlambat kasus dikala kapasitas perawatan dan penanganan di Vaskes juga bermasalah, Bung Rudi. Memang occupancy rate itu sudah lebih dari 67% dan bahkan lebih dari 80% itu sudah over capacity. Untuk itu perlu dilakukan upaya penambahan infrastruktur, ruang-ruang perawatan isolasi mandiri, tetapi yang difasilitasi oleh pemerintah, termasuk peningkatan kapasitas perawatan untuk kasus sedang dan berat, apalagi juga sekarang ini kan udah melebar ya, tidak hanya berkaitan dengan masyarakat umum, tenaga-tenaga kesehatan juga banyak yang terkena dampaknya dan juga bahkan banyak yang berguguran juga, Bung Rudi. Jadi ini di satu sisi menjadi dilema memang, tetapi memang kami juga mengapresiasi pemerintah DKI di tahapan ini dengan catatan-catatan. Catatan pertama, PSBB ini harus dilakukan secara optimal, jangan juga terlalu cepat untuk puas, tetapi juga betul-betul menjaga kualitas terutama yang sifatnya primary prevention ya. Primary prevention ini terutama mengaktifkan komunitas, memberdayakan masyarakat, semua stakeholders itu harus menjadi arus utama dalam penanganan dan pengendalian COVID.
bukan hanya mekanisme atau struktur kepemerintahan, tetapi pengaktifan peran serta masyarakat harus menjadi jargon dan yang diperkuat oleh pemerintah DKI saat ini. Bahkan ke struktur yang paling kecil per individu juga memang harus mungkin ditekankan kembali kedisiplinan mereka untuk menggunakan masker, terus sering mencuci tangan dan menjaga jarak mungkin Pak Hermawan ya. Ya, tentu saja itu berkaitan dengan personal behavior atau personal hygiene. Ya, tapi Pak Hermawan, yang menjadi pertanyaan kemudian kan ini memang sudah ada pengakuan bahwa perkantoran itu menjadi salah satu lokasi penyebaran virus COVID-19. Nah, sebetulnya kan apa yang terjadi di kantor-kantor itu belum tentu sebetulnya kenanya di kantor. Begitu nggak sih membacanya Pak Hermawan? Ya, betul sekali. Kita setuju. Maka itu juga beberapa waktu yang lalu di Berita Satu TV kita menganalisis ya bagaimana kebijakan-kebijakan di DKI termasuk kebijakan ganjil genap dan lain-lain. Apakah ada relevansinya dengan yang disebut klaster perkantoran ini atau tidak? Tentu kalau kita melihat kasus di perkantoran memang harus di tracing. Ada testing, ada tracing, baru kita bicara treatment dan isolasi. Tetapi kalau misalnya tracingnya menunjukkan memang penularan atau transmisi terjadi saat orang-orang ada di kantor, ya tentu ini memang menjadi dasar yang menarik untuk kita analisis kenapa bisa. Padahal kantor sendiri sudah diberikan semacam regulasi dan protap. Ada kewajiban untuk membentuk satuan-satuan tugas di setiap kantor dan juga dunia usaha. Ada juga kewajiban untuk menyediakan 50% saja ya, atau memberikan ruang kerja 50% dari volume tenaga kerja. Kemudian ada manajemen kesehatan lingkungan perkantoran. Workflow-nya diatur sedemikian rupa, bahkan lift-lift pun cara berdirinya juga diberikan panduan untuk itu semua. Nah, artinya sebenarnya sudah ada panduan itu dari peraturan gubernur sendiri, termasuk dari Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta. Hanya saja apakah di lapangan penerapan maupun evaluasi ada bukti yang kuat transmisi terjadi di perkantoran, atau malah di saat orang itu berkendara gitu ya, di angkutan-angkutan publik ketika dia mengakses ke perkantoran, atau bahkan di pemukiman. Jadi potensi-potensi transmisi ini kan memang terjadi di semua sektor. Nah, disinilah yang memang menjadi wilayah analisis yang cukup memadai. Tetapi bahwa ada bukti di kantor-kantor kelembagaan banyak individu yang terkena, itu memang kita mensinyalir dan menemukan banyak kasus seperti itu. Nah, kalau menurut Anda, ketika perkantoran itu sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi tetap ada ada bukti bahwa memang terjadi penyebaran di sana, kemungkinan penyebabnya apa? Menurut Anda? Iya, di kantor itu kan ada orang, ada ruang, ada barang. Protokol kesehatan yang sering kita dengungkan itu identik dengan perilaku orang saja. Mulai dari menggunakan masker, pastilah orang. Yang menjaga jarak atau physical distancing itu pasti orang. Terbiasa mencuci tangan itu pasti orang. Jargon ini sudah masuk ke seluk-beluk ingatan kita karena tiap hari dihimbau terus. Tetapi di dalam kantor itu ada tata ruang. Apakah ruangannya mulai dari sirkulasi udaranya, pencahayaannya, pengaturan suhunya, alur atau workflow-nya itu diatur sedemikian rupa atau tidak? Nah, ini juga berkaitan karena adanya potensial aerosol transmission yang pernah di-announce oleh WHO bahwa virus ini dalam suasana yang tertutup, dalam ruang yang ber-AC dingin kurang dari 20 derajat Celcius bisa bertahan lama. Artinya kalau satu orang di antara beberapa orang atau puluhan orang dalam satu kantor ada yang karier pembawa virus, maka potensi ini akan sangat tinggi karena di ruang tertutup. Apalagi di DKI Jakarta, daerah urban, perkantorannya banyak yang vertikal. Nah, itu sangat terkait dengan manajemen ruang ini atau tata ruang. Yang ketiga yang berkaitan dengan barang. Nah, barang ini banyak sekali jenisnya. Mulai dari barang yang sifatnya rekaman, yang berkaitan dengan alat tulis, bagaimana dokumen, bagaimana juga kaitan dengan barang yang sifatnya fisik, gagang pintu, meja, kursi, sampai kepada perabotan yang ada di perkantoran, seperti apa pola dan perilaku pembersihannya, adakah proses desinfektasi, dan yang paling penting siapa yang melakukan pemantauan dan kontrol terhadap itu semua. Jadi Bung Rudi memang ada semacam pendekatan yang cukup komprehensif kalau kita mau melakukan telaah bagaimana kasus COVID ini mengajarkan kita tidak sekedar awareness atas sikap, tetapi juga disiplin dan peduli terhadap
building and surrounding begitu ya, termasuk di dalamnya juga facilities. Bung Rudi. Pak Hermawan, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda.